wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang orang-orang yang dicintai Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222 disebutkan di ujung ayatnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kalau taubat itu tujuan akhirnya adalah membersihkan diri, hati dari segala dosa, membersihkan diri dari dosa. Sedangkan mutatahhirin membersihkan diri dari segala kotoran, dari segala najis. Ditaubat untuk membersihkan jiwa kita. Kalau taharah membersihkan fisik kita. Dan ini Allah serangkaikan. Tidak bisa satu saja. Ada orang yang fokus kepada pembersihan jiwa saja, tapi dia lalai untuk penampilan kebersihan fisik. Ini salah juga. Ada orang yang mutatahhirin, kalau masalah kebersihan fisik sangat dia jaga, tapi dari dosa dia tidak menjaga diri. Jiwanya kotor, rumahnya bersih, mobilnya mengkilap, kemudian badannya, fisik bajunya mentereng, tapi sayang hatinya kotor. Secara fisik tampilannya bagus, tapi secara batin jiwa kotor. Yang Allah minta adalah yang Allah cintai. Yang Allah cintai itu dua-duanya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, yang mensucikan jiwanya. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan yang membersihkan dirinya. Yang satu membersihkan jiwa dari segala dosa, yang satu membersihkan diri dari segala kotoran. Dan Allah inginkan kita ini bersih dari dua-duanya, bersih dari segala kotoran dan bersih dari segala dosa. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling bersih, paling rapi. Dari segi jiwa beliau adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling bersih hatinya. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah Nabi SAW orang yang tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat dosa, dan tidak pernah ada keinginan berbuat dosa. Itu saking sucinya jiwa beliau. Tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah pula berniat berbuat dosa. Berniat saya tidak ada. Berniat buruk saja tidak ada, apalagi berbuat buruk. Kalau kita anggaplah kita tidak berbuat buruk,
Tapi nambah niat lain. Cuma ndak kesampaian atau takui atau sagan atau takui jodoso dan semacamnya. Allah bisa model itulah santiang tu. Berniat lain tapi ndak pernah di kerajaan buruk kau. Itulah sangat super bersihnya awak tu. Tapi yang Nabi SAW tidak pernah berbuat buruk dan tidak pernah berniat berbuat buruk. Kira-kira bah sucinya hati Nabi. Tawwab, orang yang bersih hatinya. Dari segi fisik, beliau adalah orang yang paling rapi. Paling rapi sekali. Sehingga tidak ada orang yang melihat Nabi yang tidak akan jatuh cinta, itu tidak ada. Jangankan perempuan, laki-laki saja melihat Nabi langsung tertarik. Kenapa? Begitu berwibawanya beliau. Kan dalam, kalau ingin tahu tentang bagaimana ciri-ciri fisik Nabi, keadaan beliau sehari-hari, itu dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Itu tentang kepribadian Nabi SAW. Apa pakaian beliau, apa beliau punya cincin, apa bentuk cincin beliau, kemudian rambut beliau salah satu. Nabi itu rambutnya ikal, ikal bergelombang. Dan rambut beliau pernah botak, pernah pendek, pernah setelinga, pernah sebahu. Paling panjang sebahu. Makanya ulama mengambil kesimpulan laki-laki boleh paling panjang sebahu. Lewat dari bahu haram karena meniru wanita. Wanita boleh motong rambut, boleh paling pendek di bawah bahu. Kalau sudah sebahu meniru laki-laki haram. Karena Nabi rambutnya paling tinggi sebahu. Dan beliau rambut beliau kalau ingin meniru Nabi balah tengah. Nabi itu belah tengah. Rambut ikal, balah tengah. Dan Nabi memakai minyak rambut. Walaupun gaya-gaya nak pakai je lah minyak rambut itu. Nabi itu sampai meninggal masih pakai minyak rambut. Bahkan beliau punya kain lap khusus untuk menyeka minyak itu. Bakile. Kalau yo kamu menjadi orang pengikut Nabi, minimal itulah dulu. Rasanya lain-lain loh. Pakai minyak rambut, sikik rambut. Siapa yang menyisir rambut beliau? Istri beliau. Siapa menyikik? Orang rumah. Awak kan itu paisal lah. Tak pakai minyak rambut. Kita usahawan lah pakai minyak rambut. Kemudian kalau panjang rambut itu balah tengah. Adalah Nabi SAW bersih sekali. Leher beliau bentuk perak rancak, tinggi lah, tidak pendek. Kemudian jika diteteskan air di punggung kaki beliau, di punggung kaki Nabi itu, maka air itu akan meluncur. Kira-kira barasiah atau kumah kaki itu? Sangat barasiah. Di titian aja satu titik meluncur ke bawah. Barasiah kaki. Dia awak tidak lah ya, tersangkut itu mah banyak abu situ. Cetas beko di rumah. Menyangkut ayah setitik tadi atau maluncuanya. Berarti beda kulit wajah Nabi itu. Berarti kulit beliau halus. Beliau putih, kulit putih seperti bayi. Putihnya bentuk bayi rancak. Dan beliau kalau malu nampak merah pipi beliau sekarang. Bentuk buah delima. Bapak kalau rasanya lu nado. Dan malu merah sikonya lu nado kan. Berarti beda bibit.
bibitnya beda, tidak sama. Karena Nabi itu keturunan dari orang-orang yang terbaik. Jadi Nabi dari segi fisik baras ya. Kalau ada orang mengakunya ikut sunnah Nabi tapi baju lah bakal apa, nak lipik-lipik, tidak bisa setrika, itu tidak gaya Nabi mana itu. Baju lagi baju Nabi tapi nang gaya, tidak penampilan Nabi tidak seperti itu. Jadi artinya apa? Dari segi yang Allah cinta itu, kau kan mencari cinta Allah tadi. Bersih, suci, baik dari segi jiwa ataupun fisik. Kau sarangkainya. Boleh kita kaji tentang tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Apa arti taubat, Bapak Ibu? Taubatan nasuha, kan gitu. Taubat, apa arti taubat? Apa? Menyesali. Kalau menyesali itu menyesal bahasa Arabnya nadamah, penyesalan. Taubat lah go. Arti taubat kira-kira apa? Kembali. Artinya kembali. Nyulah jauh berjalan, menyimpang lo jalan kau, lah tasasik istilahnya. Maka dikatakan orang yang menyimpang dari kebenaran itu disebut dalun atau dalin, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, dal. Dua yang Allah istilahnya sebutkan dalam surah Al-Fatihah yang kita berlindung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, siapa Yahudi. Waladdallin, orang yang sesat, siapa Nasrani. Kita disuruh berlindung dari dua. Dimurkai cek, kemudian ada sesat cek, Yahudi cek, Nasrani cek. Yang disuruh berlindung itu dari sifatnya, bukan ghairil Yahudi wa Nasrani, bukan. Maghdu, yang dimurkai sifatnya. Berarti sifat walaupun dakwa bukan orang Yahudi, bukan Nasrani, tapi kemungkinan sifat itu ada, berarti begitu. Maka berlindung, ada yang manggil. Maka kita disuruh berlindung dari dua sifat. Apa sifat Yahudi yang dimurkai oleh Allah? Salah satu contoh perbuatannya itu adalah makonyo dimurkai, inyo maka kaya kamu. Sampailah nanti akhirnya Yahudi ko, Bani Israel ko jadi kera. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera yang hina. Kera yang hina. Bila jadi kera yang hina ko, Bapak Ibu, ketika kan disuruh beribadah hari Sabtu. Hari Sabtu itu sejak matahari terbenam hari Jumat sampai matahari terbenam hari Sabtu, tidak boleh ada kegiatan apapun kecuali hanya untuk beribadah. Dan dilarang waktu itu adalah menangkap ikan. Jangan menangkap ikan. Awal-awalnya perintah Allah kok, nah beribadah hari Sabtu tetap, kemudian di hari lain mencari nelayan. Kemudian bansuan ujian tiba, kau ujian deh. Ndak bara ikan tiba leh. Di hari apa itu? Hari Ahad sampai hari Jumat
banyak, tu menengah, tu kurang bana lah ikan gua dapat. Kurang bana. Dan di hari Sabtu ikan gua keluar sebenarnya. Sampai tak ada ikan dari hari Ahad sampai hari Jumaat. Si kuah tak keluar dah. Di hari Sabtu keluar sadonya, yang mana diuji mana. Tak lalu nampak je kan kadang-kadang. Lewat hari Sabtu je boleh. Maka bayar-bayarlahnya orang Yahudi kau. Nah itu dah, nan perintah kau tetap kita jalankan. Wak pasang jalo hari Jumaat sanjung. Wak ambil hari Minggu pagi. Kira-kira menjalo nak menangkap ikan tak hari Sabtu Pak? Pasang hari Jumaat, diambil hari Ahad pagi. Dan hari Sabtu tetap beribadah. Pas mambil hari Ahad pagi itu banyak dapat ikan. Suka ke Allah karaja kau? Enggak, buktinya jadi karo sudah tu. Apa yang dimurkai dari orang Yahudi, maka kaya kamu. Makanya dia dimurkai, dia kakainya. Seperti puasa Ramadan dulu lah diperintahkan juga ke orang Yahudi, puasa di bulan Ramadan. Hanya saja bulan Ramadan tu panas, angin. Akhirnya pindahlah bulannya ke musim Rabiul Awal, musim semi. Kalau semi saja siangnya pendek, malamnya panjang, puasa tak lama dah. Kalau Ramadan siangnya panjang, hari angin loh. Jadi kecenyenan jaleh, karajo Allah ko tetap wak karajoan. Cuman Allah kan tak membaik-baik awak bana dah. Pindah sebulan dah. Itu dimurkai. Dan sudah mulai ada sifat-sifat Yahudi ko dia. Bagamu ko tak percaya itu, nah lo dah. Mereka biasa-biasa saja. Ya kakai lah. Tak boleh. Dan dalin, sesat. Yahudi Nasrani itu dikatakan sesat karena contoh untuk bulan Ramadan, kalau Yahudi tadi dipindahnya bulannya, dan puasanya tetap sebulan. Yang bulannya udara saja, siangnya singkek, cocok, dan puasa tetap. Tapi dimurkai akhirnya. Dan Nasrani tidak ada. Ulu. Akhirnya Nasrani kok, kami talok labiah daripada itu. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam tu standar artinya. Dari sahur sampai sahur saya kami siap. Berarti makan barang sekali sehari lah. Sahur di situ, babuko di situ. Makan sahur langsung babuko. Jadi puasanya sejak matahari terbit sampai matahari tabik lo balik. Jangan menganggapnya lah soleh. Allah minta sekolah labihi. Dilabiah lo kan Allah. Tentu lebih kadang pahalanya. Oh, ndak lo rupanya sesat jadi. Ada orang pada itu lain berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan standar yang diberikan, dan kedua-dua orang ko harus taubat. Harus taubat uranan dua ko. Maka kaya agama harus taubat, atau berlebihan dari agama juga harus taubat. Harus taubat, kembali kepada jalan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul. Nah, untuk mengetahui apa itu taubat, kita lihat sejarah dosa pertama. Itu Nabi Adam mendekati buah khuldi. Kita lihat surah Al-Baqarah yang insyaallah kita sudah banyak hafal tentang ayatnya.
ayat 35. Dan kami berfirman, Allah berfirman, wahai Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuka kamu. Kemudian apa pesan dari Allah? Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Pohon ini. Pohonnya tidak ada dijelaskan dah, secara rinci, detail, dan banyak penafsiran para ulama pohon apa itu. Cuma tidak itu yang kau kaji dah pohonnya dah. Yang kau kaji adalah karena melanggar inilah Nabi Adam tu dan istrinya dikeluarkan dari surga lebih cepat dari awalnya. Inilah dosa pertama. Larangan dari Allah, wala taqrabah, dan janganlah kalian berdua mendekati hadhis syajarah, pohon ini. Kurang kita celek surah Al-A'raf. Apa ibu? Tandoi yang Al-Baqarah entah ya. Ayat 22. Ayat 22. Fadallahuma bighurur. Maka setan membujuk mereka dengan tipu daya. Falamma dhaqa syajarah, ketika mereka merasakan pohon itu, badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Maka tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Wa nadahuma rabbuhuma. Apa arti nada Bapak Ibu? Menyeru, memanggil. Kita celek surah Al-Baqarah tadi. Tandoi sesebentar. Ayat 35 tadi. Diawali dengan kata-kata waqulna, dan kami berkata, ya Adam uskun, kami berkata. Kemudian berbeda ketika di ayat ikoko, Allah wanadahuma, dan Allah memanggil mereka. Apa bedanya Pak? Berkata dengan memanggil. Cek wak mengecek, nancik memanggil. Kalau berkata jarak orang kau dah kek jauh, bado-adoan dekat. Kalau memanggil di mana jaraknya? Berjauhan. Itu indikasi salah satu. Kemudian dibuktikan dengan ayat selanjutnya, wa nadahuma rabbuhuma, maka Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa, alam anhakuma
an tilkumas syajarah? Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Di Al-Baqarah tadi mengatakan, Allah bilang, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Ketika Nabi Adam telah melanggar, bukankah aku telah larang kamu dari pohon itu? Kesimpulannya kata ulama, ketika seseorang berbuat maksiat, maka dia telah tercampak dari jalan Allah. Tercampaknya, menjauh dari Allah, berjauhan. Itu sekali baru. Itu, kalau itu mana tuh? Kalau 2 kali baik dosa mana lah? Nenah aja. Tenah orang Kabang. Nenah, tenah. 3 kali baik dosa? Terima-terima saseknya. Payah mencarinya lain. Jadi ketika kita, Bapak Ibu, kita berbuat dosa, maka otomatis kita menjauh dari Allah. Menjauh dari Allah. Awak nak ingin menjauh, bukan Allah. Kita yang ingin menjauh. Maka kembalilah kita. Baliklah. Suriklah balik. Taubat. Siapa bagi hidayah untuk taubat tu? Allah tu. Karena Allah tu Tawwabur Rahim. Innahu huwat Tawwabur Rahim. Sungguhnya dialah Allah yang Tawwab, membiak kembali hambanya. Kalau dia tong dosa kini lah orang. Tak tetong. Lupa lo malah. Artinya tak campak wak lah di mah. Entahlah di mana letak nantana, saking jauh dari Allah. At-Tawwab, Allah tu Tawwab, Allah ambil balik. Sekolah aja. Kalau dakwah Allah ambil wak Ibu. Atau di mana wak kini. Entah kejadian wak kini. Buktinya Allah lah ambil wak tu mati mau saja. Allah ambil balik. Jadi Allah tu akan taubat tu artinya 2 kali. Allah tu kembali 2 kali kau. 2 kali Allah kembali ke awak. Pertama, kembali membiak awak dari jalan sasek. Yang kedua, Allah kembali mengampuni. Setelah awak balik, tu nangis lah, ya Allah ampuni aku. Allah kembali mengampuni 2 kali. Maka dari itu, para lu istilahnya itulah mengingatkan sesama muslim agar jauhna jalan tu sasek. Capeklah balik. Yang susah mengajak orang ni adalah ketika nyo maraso jalannya lah batu. Aku parah. Oh nak sasek ke dah je. Ada nama lain sudahnya ditudahnya sasek. Itu payah lah itu. Tapi kalau orang marasoinyo lah sasek, ya waklah salah, ya lah banyak dosa wak salam aku. Itu tinggal acok rajin-rajin majak sana itu. Tapi kalau orang yang sasek ndak maraso sasek, bahkan nyolah marasoinyo batu, itu agak bayi ini cerita. Bayi ini bampek matu mengecek. Banyak bisa kembali. Dan inilah dosa pertama, taubat. Dan taubat Nabi Adam ko fatalaqa Adamu mir rabbih fataba alaihi. Fatalaqa berarti talaqa apa itu? Talaqi arti talaqi mengajar langsung ado-adoan. Nabi Adam ko menyesalnya, menyesal ndak tangguang sasa tu.
Tapi baca ro bertaubat Allah ajanlah. Fatalaqa, talaqila Allah jana Nabi Adam. Aku baca. Aku baca. Mir rabbih. Kata-kata taubat itu dari Allah. Allah nama ajan. Fataba alaihi. Maka Allah kembali mengampuni hambanya. Tobat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa doa yang Allah ajarkan ke Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Di ayat 23-nya. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan keduanya berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kalau dina inoan membacanya titik imatu dia nyampai. Ya Allah, kamilah zalim ke diri kami. Banyak salah kami, banyak keteledoran kami, dan kami karajo itu menayo diri kami sendirinya. Kalaulah hendak Engkau ampuni kami ya Allah, dan Engkau agiah rahmat ke kami, tentulah sebana-bana rugi kami ya Allah. Tengah malam bacanya tak tabi imatari. Baralamu Nabi Adam baca doa aku ketikalah diturunkan ke bumi. Banyak riwayat, tapi yang sah, yang pastinya tidak ada. Banyak. Ada yang mengatakan 200 tahun. 200 tahun menangis saja. Bahkan tidak menangis, disarugo. Keluar, watangihan kira-kira. Di usia bini saya dari rumah. Tapi tangih tu. Walau panik di rumah, kalau lama-lama kan usia. Tapi tangihlah. Di sarugo, sebegitu nikmat sarugo. Ada usia keluar, ya Allah balas tangih. Sarajak tu sarugo pindah ke bumi yang hina lah. Bagi Nabi Adam bumi ke penjara, tempat pembuangan. Dan 200 tahun mentobati ciek dosa. Dan tak pernah buat salah sudah tu. Sehingga ketika yang disuruh pas kajian tentang haji patangko, puncak dari haji itu adalah Arafah. Yang di Arafah itu tempat diterimanya taubat Nabi Adam. Itu intinya. Dari setelah zuhur matahari tergelincir sampai matahari terbenam, menangis-nangislah situ minta taubat. Tidak mencari jodoh situ, itulah kama salah pain. Kadang orang di Arafah kok mencari jodoh, tempat pertemuan Adam dan Hawa. Tak kama sampai kaji, itulah kira-kira. Tempat taubat, tempat diterimanya taubat Nabi Adam jo Siti Hawa. Menangis itu Nabi Adam 200 tahun. 200 tahun menangis. Awak disuruh dari sudah luar sampai Mogadi. Masa tidak bisa awak menangis? Bertaubat di situ. Makanya puncak daripada haji itu Arafah. Mudah-mudahan Allah hantar awak nanti ke sini balik. Diulang lo balik kaji kau sini. Selama kadang awak tak tahu dah. Diulang kaji kau balik. Ditambah jo DC jo peluru sini tinggal menembakkan saja. Dan mau yakin banyak orang tak tahu tentang itu. Sehingga lalu orang di Arafah tu, lalu zikir serta tu lalu ya. Tak ngerti beliau kada. Tapi ada orang Afrika tu. Di tengah panis tu menangis. Awak ke panis salah payah menahan. Nya bisa menangis dia nan angin tu.
Berarti tidak terkesan jo keadaan le. Tidak terkesan le. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah taubat. Kembali artinya. Kembali wak benar. Kepada jalan yang sebelumnya lah benar. Wak sebenarnya tagak wak siko tagak. Tupai wak Allah terlampau jauh. Balik kemari. Balik. Nah, kesimpulannya sebenarnya sama-sama salah. Iblis kan namanya sebelumnya Izazil yang mulia. Mulia kena imam para malaikat. Lah 7.000 tahun beribadah dari golongan jin. Diciptakan Nabi Adam, disuruh sujud nak muahnya. Nah, sama-sama salah. Nabi Adam salah, iblis pun salah. Hanya saja iblis kesalahannya ndak mengarajuan nan disuruh. Nyo disuruh sujud, ndak muah sujud. Berarti ndak mengarajuan nan disuruh. Kalau Nabi Adam kesalahannya mengarajuan nan dilarang. Aku sama-sama salah kok. Nan iblis salah, Nabi Adam salah. Bedanya ketika Nabi Adam berbuat salah, inyo minta taubat, minta balik. Iblis ketika berbuat salah, ndak taubatnya. Inyo ana mintanya, ya Allah, panjangkan umurku. Fanzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangan umur ambo sampai hari kiamat. Dandamnya kan Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam keluar ambo dari saluku. Maka aku akan gaduh anak cucunya nanti. Sehingga banyak kawan ambo di neraka. Anan cek bertobat dan cek ndak. Dandamnya maka disebut iblis. Apa arti iblis? Putus asa dari rahmat Allah. Namanya Izazil, berubah jadi iblis. Orang yang berputus asa. Taubat salah waktu itu ya Allah, ya salah hamba. Ndak ngarajuan perintah engkau hamba yo. Mulai kini kamu kerajuan lain. Allah terima tu Cuma ndak sakit hati kan Nabi Adam. Dandamnya. Aku contoh dan cik mau taubat dan cik ndak. Akhirnya menjadi permusuhan. Maka jadikanlah setan itu musuh. Dan permusuhan itu sejak awal sampai hari kiamat. Dan ayat yang diminta iblis, panjangkan umurku. Ulama ada mengatakan, kalau ada orang minta panjang umur, sama doa aja iblis. Umur saya alun wa layala do bila umur kemati mah. Yang ada tu bukan panjang dari segi jumlah, panjang dari segi keberkahan. Imam Bukhari panjang tak umurnya? Panjang, mah mesti baca-baca orangnya sampai kini. Di Imam Saji baca orang, berarti hidup je baru. Kalau ada orang meninggal gini kan, kadang sebulan sudah tu lupa orang. Setahun sudah tu siapa bos tu je. Tak tahu orang lain. Tak panjang umurnya berarti. Tak tahu orang sia situ dah. Nabi Muhammad panjang umurnya. Dia baca orangnya tu. Tanpa bentuk hidup je baru. Dibaca orangnya, dibaca orang. Panjang umur. Dia yang panjang umur tu maksudnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, hendaklah menjalin silaturahim. Panjang umur dari segi keberkahan. Barakai umur tu. Walaupun Imam Nawawi umurnya pendek. Dengan umur sampai 45 beliau meninggal. Kan pendek dia. Kan muda baru tu. Tapi kitab beliau ada 500 judul. Imam Nawawi. 500 judul saja baru. Tak 500 halai dah, 500 judul. Awak lah warna judul awak buat selama sekian umur awak. Mana berkah umur awak padanya? 45 lah ninggal. Awak asal umur 45 adalah selesai doa. Berarti keberkahan panjang umur. Leo bisa baca-baca orang sampai kini Imam An-Nawawi.
Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Berarti panjang umur orang kok. Bukan panjang umur jumlah. Kalau panjang umur jumlah itu pilih no. Apalagi banyaknya panjang umurnya, itulah pilih sangai itu. Memang doa pilih itu. Jadi tidak usah lama itu mendoa. Doa tu ya Allah berkahilah umur. Taubatlah. Jadi itu je doa ni. Diberkahi. Kini itu saja Bapak Ibu. Kita lanjutkan nanti. Inilah sejarah pertama tentang taubatnya manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan jiwa dan juga diri awak. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.